Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dena Rizky Darmawan. Saya dari Ruang 800 ingin mempresentasikan tentang pemutusan hubungan kerja. Apa yang dimaksud dengan pemutusan hubungan kerja? Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau penghabisan masa kontrak. Lalu selanjutnya tujuan pembelajaran PHK yaitu yang pertama mengetahui pelaksanaan PHK, yang kedua mengetahui risiko PHK. Kemudian apa yang menyebabkan hubungan kerja dapat berakhir? Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila yang pertama pekerja meninggal dunia, yang kedua jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, yang ketiga adanya putusan keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja itu. Lalu, apa yang dimaksud PHK sepihak oleh perusahaan atau majikan? Perusahaan dapat melakukan PHK apabila pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama PKB. Akan tetapi sebelum mem-PHK, perusahaan wajib memberikan syarat peringatan secara 3 kali berturut-turut. Perusahaan juga dapat menentukan sanksi yang layak tergantung apa jenis pelanggaran tersebut. Dan untuk pelanggaran tertentu, perusahaan bisa mengeluarkan SP3 secara langsung atau bisa aja langsung memecat karyawan tersebut. Lalu, atas dasar apa saja perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK? Ayo kita simak slide selanjutnya di bawah ini. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, pihak perusahaan dapat saja melakukan PHK dalam berbagai kondisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagian A, pengunduran diri secara baik-baik atas kemauan karyawan itu sendiri. Bagi pekerja yang mengundurkan diri secara baik-baik tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 2. Yang bersangkutan juga tidak berhak mendapatkan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3, tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak mendapatkan 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 4. Kemudian bagian B, pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri karena berakhirnya hubungan kerja. Bagi pekerja kontrak yang mengundurkan diri karena masa kontrak berakhir, maka pekerja tersebut tidak mendapatkan uang pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat 2 dan uang penghargaan sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3. Juga uang pisah tetapi berhak atas penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Kemudian bagian C, pengunduran diri karena mencapai usia pensiun. Mengenai batas usia pensiun perlu disepakati antara pengusaha dan pekerja dan dituangkan dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan. Batasan usia pensiun yang dimaksud adalah penentuan usia berdasarkan usia kelahiran dan berdasarkan jumlah tahun masa karyawan itu bekerja. Kemudian bagian D, pekerja melakukan kesalahan berat. Jadi di sini karyawan telah melakukan hal atau masalah karena kesalahan dia yang sangat berat. Contohnya pekerja telah melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan. Terus juga bisa pekerja memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan tersebut. Yang ketiga, pekerja sudah melakukan kriminal seperti kayak mabuk-mabukan, minum keras, atau mengedarkan obat-obat terlarang dan merusak lingkungan kerja lainnya. Terus juga melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja itu yang udah merupakan sudah perbuatan kriminal lainnya. Kemudian selanjutnya kita untuk bagian E, pekerja ditahan pihak yang berwajib. Perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja setelah 6 bulan tidak melakukan pekerjaan yang disebabkan masih dalam proses pidana. Dalam ketentuan bahwa perusahaan wajib membayar kepada pekerja atau buruh uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ditambah uang pengganti hak. Kemudian bagian F, perusahaan atau
perusahaan mengalami kerugian ya atau gulung tikar. Apabila perusahaan bangkrut dan ditutup karena mengalami kerugian terus-menerus selama 2 tahun, perusahaan bisa saja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Syaratnya perusahaan itu harus membuktikan bahwa kerugian tersebut dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, dan perusahaan wajib memberikan uang pesangon 1 kali ketentuan uang pengganti hak. Perusahaan dapat kemudian bagian G, perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja apabila tidak masuk selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan yang tertulis, dilengkapi bukti-bukti yang sah meskipun telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis oleh perusahaan. Dalam situasi seperti ini, pekerja dianggap telah mengundurkan diri. Jadi, pekerja yang di PHK akibat mangkir berhak juga mendapatkan uang pengganti hak dan uang pisah yang besarnya dalam pelaksanaan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan, dan perjanjian kerjasama. Kemudian bagian H, pekerja meninggal dunia atau wafat, atau mungkin meninggal di tempat kerja atau dalam perjalanan atau di rumahnya. Jadi hubungan kerja otomatis akan berakhir ketika pekerja telah meninggal dunia. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan uang pesangon juga sebesar 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak. Adapun ahli waris seperti janda atau duda, atau kalau tidak ada anak atau juga tidak ada keturunan garis lurus ke atas atau ke bawah, selama tidak diatur dalam perjanjian kerja. Jadi peraturan perusahaan perjanjian untuk kerja bersama. Kemudian bagian I, pekerja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang ada tentunya ada sanksi yang berupa teguran lisan atau tertulis, sampai ada juga yang berupa surat peringatan. Sedangkan untuk surat tertulis dapat dibuat surat peringatan ke-1, ke-2, sampai ke-3 masing-masing, berlakunya surat peringatan selama 6 bulan, sehingga apabila pekerja sudah diberi peringatan, maka perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Jadi surat peringatan ini seperti SP, yaitu untuk surat teguran karena telah melakukan pelanggaran di perusahaan. Kemudian bagian J, perubahan status, penggabungan, pelemburan, atau perubahan kepemilikan. Bagi pekerja yang diakhiri hubungan kerjanya karena alasan tersebut di atas, maka yang pertama, pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerjanya. Pekerja tersebut juga berhak atas uang pesangon 1 kali sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Yang kedua, perusahaan tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya, maka pekerja berhak mendapatkan uang pesangon 2 kali dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, dan tidak berhak mendapatkan uang pisah. Bagian K, pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi. Bagi pekerja yang mengakhiri hubungan kerja karena efisiensi, maka pekerja juga berhak mendapatkan pesangon sesuai dengan pasal 156 ayat 3 dan uang pengganti hak sesuai dengan pasal 156 ayat 3 dan 1 kali ketentuan pasal ayat 4 berhak mendapatkan uang pisah. Terus selanjutnya, dalam hal apa perusahaan dilarang melakukan pemutusan kerja? Yang pertama, pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Yang kedua, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Kemudian pekerja juga menikah, pekerja perempuan hamil, pekerja mempunyai tekanan darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja di perusahaan tersebut, pekerja yang mengadu domba perusahaan kepada yang berwajib, itu juga bisa ya. Lalu apa yang dimaksud dengan pekerja yang mengundurkan diri? Pekerja yang mengundurkan diri karena berbagai hal, diantaranya pindah kerja ke tempat lain, berhenti karena alasan pribadi, juga bisa karena alasan yang lain-lain yang berhubungan dengan kemauannya sendiri. Lalu untuk mengundurkan diri, pekerja juga harus memenuhi syarat. Syaratnya apa aja? Pekerja wajib mengajukan permohonan pengunduran diri selambatnya 30 hari sebelumnya.
Kemudian pekerja tidak boleh memiliki ikatan dinas atau bekerja di tempat lain. Juga pekerja tetap melaksanakan kewajiban sampai mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Apa yang dimaksud dengan pekerja yang habis masa kontraknya? Pekerja yang habis masa kontraknya adalah pekerja yang hubungan kerja telah berakhir, seperti yang tertera dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.